Seorang, kata Syekh di sini ada pensyarah kata-kata ini, mendakwa seorang mendakwa dirinya sufi. Ada orang mendakwa sufi. Bahkan saya seorang yang bertasawuf, saya seorang yang bertarekat, saya seorang yang berpegang kepada suluk. Apa buktinya dia sufi? Apa itu definisi sufi? Sebahagian orang mengatakan sufi itu orang yang tunjuk keramat. Sufi itu orang yang dia zikirnya musik gerak-gerak macam tuh. Sufi itu orang yang menghabiskan waktu di masjid tak kerja. Sufi itu orang yang tak mau terlibat di dalam jihad fisabilillah sebab fokusnya kepada masjid, mihrab, zikir, iktikaf saja. Persepsi yang salah akan menimbulkan natijah conclusion yang salah. Tidak mungkin kalau definisinya itu salah, natijahnya betul. Tidak ada. Orang mendakwa dirinya sebagai sufi, apa definisi sufi? Sehingga dapat dibuktikan kata-katanya itu sebagai seorang yang betul-betul bertasawuf. Kata Imam Malik mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Orang yang bertasawuf tapi tidak belajar fiqh, dia boleh jadi zindiq. Orang yang dia belajar fiqh tidak bertasawuf, maka dia boleh jadi fasik. Siapa orang yang dia belajar tasawuf dan berfiqh, maka dia seorang yang berhakikat. Yani paham betul agama itu. Dengan apa? Dengan apa maksudnya tasawuf? Orang bertasawuf tidak berfiqh. Belajar tasawuf tapi tidak belajar hukum hakam. Maka dia akan menjadi seorang yang zindiq. Zindiq ini lebih teruk daripada orang fasik. Seperti orang bertasawuf. Katanya apa? Dia bertasawuf dengan memahami tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau memahami Al-Qur'anul Karim tanpa dia belajar. Dia kata ada orang dulu bertasawuf tapi tak belajar fiqh. Saya kena meninggalkan daripada hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu zina. Tapi dia ada nafsu. Macam mana? Dia beli keledai dan berzina dengan keledai. Untuk mengelak daripada berzina dengan manusia, hukumnya haram. Kalau dengan keledai, dia mendakwa sebagai seorang tasawuf, tapi dia buat yang seperti ini. Apa sebabnya? Tidak belajar fiqh. Ada orang yang dia bertasawuf, tapi tidak belajar fiqh. Seperti orang yang dia mendakwa dalam Quran dikatakan aqimis salata lidzikri, tunaikan salat untuk ingat pada aku. Intinya dalam salat ingat pada Allah. Walaupun tak payah iktidal, tak payah takbiratul ihram, tak payah wudu, tak payah menghadap kiblat, kita pejam mata saja ingat kepada Allah, khalas, kita sudah salat. Kononnya bertasawuf, ini jadi zindiq. Apa sebabnya? Belajar tasawuf tapi tidak belajar fiqh. Ada orang belajar fiqh tapi tidak mau tasawuf, benci tasawuf, tak mau tasawuf. Belajar fiqh tapi dia riya. Belajar ilmu tapi dia takabur. Belajar ilmu tapi dia sombong. Ada orang di zaman Nabi SAW namanya Dzul Khuwaisirah. Dia tahu fiqh, sembahyangnya dijaga, wuduknya dijaga. Tapi satu hari dia masuk dalam majelis, dalam hatinya mengatakan, aku yang terbaik daripada semua ini. Dia masuk, kata Nabi mengatakan, aku nampak muka engkau ini karena tampar syaitan. Dia baru berwuduk, dia basah wajahnya dengan air wuduk dan dia pergi salat. Fiqhnya belajar, tasawufnya tak belajar. Hatinya penuh dengan sifat sombong. Tasawuf itu kan ilmu hati. Fiqh itu ilmu zahir, ilmu syariah untuk mengukur ibadah kita sah atau tidak. Tasawuf itu ilmu hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, aku nampak muka engkau kena tampar pada syaitan. Dengan apa? Dengan sombong tadi.
Itu Dzul Khuwaisirah sudah ditegur macam itu oleh Nabi, dia tidak insaf, dia bangun, dia tinggalkan Nabi, dia sholat di situ. Ini ditegur oleh Nabi, Nabi yang tegur, tak mau insaf. Dia sholat tuh belajar daripada siapa? Dia tahu fiqh, tapi tak belajar tasawuf. Maka dia boleh jadi fasik. Tapi yang belajar tasawuf, belajar fiqh, baru dia orang yang betul-betul berhakikat dalam berilmu. Fahim dong? Jadi karena pengakuan belum cukup tanpa dibuktikan. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau kamu nampak orang berjalan di atas air atau atas udara, jangan kamu percaya dulu, hatta pakai apapun dia. Timbang dulu perbuatannya dengan kitab dan juga sunnah. Kalau bertentangan, jangan tertipu. Kata kalau orang berjalan di atas udara, burung pun boleh terbang juga. Orang berjalan di atas air, ikan dalam air. Mana lebih hebat? Kalau nak berjalan destinasi yang jauh dengan pergerakan yang cepat, syaitan lagi cepat daripada hujung ke hujung dalam sekelip mata. Bukan itu ukuran kepada seorang itu betul-betul mulia di sisi Allah, melainkan dengan perbuatan dan bukti imannya dapat dibuktikan. La tathbut ad-da'awi bil aqwal hatta taqum bi itsbatiha al-bayyinatu min al-af'ali wal a'mal. Na'am. Allah Allah